dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Pak Ustaz Dr. Arifuddin TKMS SOSI, yang kita hormati Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dr. Nurdin Mappa, dan seluruh pengurus Majelis Tablik yang tentu kita hormati, rekan-rekan panitia, tim steering yang kami hormati, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu peserta sekolah tablik. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan materi yang ke-11. Materi yang ke-11. Namun kita sebelum masuk kepada materi yang ke-11, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana biasanya diawali dengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan review materi yang lalu, materi yang ke-10, dan setelah itu kita masuk pada materi malam ini, materi yang ke-11. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertama kita persilakan kepada Ustaz Fadil Burhan Lai SPD untuk membacakan Al-Quran. Pada Ustaz Fadil Burhan, dipersilakan Ustaz untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dalam mengawali kegiatan kita pada malam ini. Dipersilakan dengan hormat. Apa sih? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadil Burhan telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Imran dan seterusnya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu peserta untuk mereview kembali, menyampaikan secara ringkas materi ke-10 yang lalu pada malam ke-Selasa tentang metodologi dakwah, strategi dakwah dan pendekatan berbagai kalangan yang telah disampaikan oleh Dr. Syakir Jamaluddin MAG. Pada malam itu banyak beliau menceritakan pengalaman tentang kopi ngaji. Dan untuk kesempatan malam ini kita ingin dengarkan dulu mungkin satu atau dua dari bapak-bapak atau ibu-ibu dari asatis, teman-teman peserta untuk review kembali. Dan Alimuddin Ustaz. Ustaz Salimuddin ya betul. Dipersilakan Ustaz, silakan. Ustaz Salimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mungkin sedikit review terkait materi yang disampaikan oleh Ustaz Syakir Jamaluddin. Inisiasi pengajian kopi ngaji. Intinya program itu dikelola secara profesional. Dan dengan manajemen yang manajemen yang dikelola secara secara terstruktur. Nah, ada pun beberapa resume kami pada materi beliau dalam mengelola pengajian tersebut. Ada 2 tahapan yang beliau lakukan. Yang pertama adalah pemetaan target atau sasaran keikutsertaan peserta dengan pendekatan program 3H, Hit, Heart, dan Hand. Ini saya kira ini sangat sangat cocok dengan judul materi beliau, metodologi dakwah untuk berbagai kalangan. Di sini artinya target ataupun sasaran jamaah atau peserta pengajian itu harus diketahui betul oleh penyelenggara. Kemudian tahap kedua, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah menetapkan tema-tema pembahasan dan narasumbernya. Nah, yang menarik di sini adalah syarat narasumber. Iya, inilah bukti bahwa pengajian beliau betul-betul untuk nafas panjang. Sampai syarat narasumbernya itu betul-betul diperhatikan. Yang pertama, narasumbernya harus betul-betul ahli di bidangnya terkait dengan tema yang diberikan. Yang kedua adalah pemateri tersebut betul-betul harus memahami dalil Al-Quran ataupun hadis terkait dengan materi atau tema yang diberikan. Ya, pemateri tersebut harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus atau memadai. Jadi walaupun ahli di bidangnya atau memahami dalil Al-Quran, tapi tidak memiliki kemampuan public speaking, itu juga tidak lengkap menurut Ustadz Syakir Jamaluddin. Yang kedua adalah melakukan penyusunan modul. Yang ketiga, uji coba modul. Yang keempat, evaluasi modul. Dan yang kelima, penetapan modul. Saya kira itu Ustadz secara singkat resume kami dari materi Ustadz Syakir Jamaluddin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz Alimuddin, luar biasa resumenya yang disampaikan, betul-betul apa yang telah disampaikan oleh Dr. Zakir Jamaludin kemarin ya, alhamdulillah terserap. Terima kasih Pak Ustaz sekali lagi, dan mungkin untuk berikutnya kita akan masuk ke materi malam ini, materi yang ke-11. Alhamdulillah Bapak pemateri juga sudah bergabung. Insya Allah materi kita pada malam ini materi ke-11 tentang dakwah bil kitabah. Ya, dakwah bil kitabah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arifuddin Tike MSOS I. Dan sebagai informasi pada Bapak Ustaz bahwa sekolah tablik ini pada mulanya 27 peserta. Ya, namun berjalannya waktu sampai saat ini sudah 26 ya. 26 dari berbagai daerah, dari berbagai PDM. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Arifuddin Tike MSOSI, mungkin sebelum memulai materi Pak Ustaz diperkenalkan lebih lanjut barangkali beberapa perkenalan secara singkat pada peserta. Kepada Bapak disilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, apa bisa saya share materi atau saya diberikan co-host? Ya, sudah jadi co-host Maki Ustaz. Sudah. Iya, Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang terhormat pimpinan wilayah atau ketua majelis tablik wilayah. Tadi saya lihat ada Pak Nurdin Mapak. Yang kami hormati pendamping atau apa namanya lah Ustaz Junaid. Yang kami hormati seluruh utusan dari PDM Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian ibadah, yaitu kita berada pada sekolah tablik. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ikutan beliau, maka kita dapat menikmati nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan, dan bisa mengantar kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya nama Arifuddin Tike. Kalau di Muhammadiyah, jabatan saya pimpinan cabang Palangga, Kabupaten Goa. Jadi salah seorang pimpinan cabang yang diberi amanah oleh wilayah untuk membawakan materi. Ya.
tapi juga salah seorang dari wakil ketua Majelis Tablik Wilayah. Jadi tidak ada juga salahnya. Pimpinan cabang bisa memberi materi karena jabatannya sebagai wakil ketua Majelis Tablik Wilayah. Ya, jadi itulah Muhammadiyah. Ya, dan juga saya ini dipasang oleh Pak Ustadz Junaid di Kota Makassar, ya sebagai staf ahli, ya di bidang tablik, ya Majelis Tablik Kota Makassar. Ya, walaupun saya pernah meminta sama Pak Kiai, mohon jangan barangkali saya masuk, tetapi Pak Kiai mengatakan ya walaupun hanya WA itu sudah cukup. Ya, karena saya merasa bahwa amanah yang diberikan kepada kita dan kita tidak lakukan itu sebetulnya adalah dosa. Ya, ini makanya saya minta, tapi saya diberi ya enggak tahu apa namanya, dan jangan biarlah kita di situ kalau toh nanti ada WA itulah kehadiran tak. Nah, itulah sekedar perkenalan dari Arifuddin Tike. Baik, materi yang diberikan kepada saya dakwah bil kitabah. Ya. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak di benaknya itu dakwah itu sebetulnya seperti apa? Ya. Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa itu dakwah? Ada Pak? Mohon. Oke, saya Ustaz. Ya, silakan, apa itu dakwah? Ya, dakwah itu artinya mengajak. Mengajak Kalau ya. dalam konteks Islam, mengajak orang kepada bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, begitu saya Ustaz. Iya, oke. Kenapa saya bertanya? Karena ini kan materi ke-11. Ya. Jadi tentu sudah namanya sekolah tablik ini kita sudah bisa membedakan antara dakwah dan tablik. Sudah ya? Iya. Ya. Kalau kita melihat ya, dakwah itu sebetulnya kan bahasa Arab. Dari kata da'a, ya da'wan, dakwatan. Ya, dari kamus Al-Munjid fil Lugha itu disebut dakwan dakwatan. Ya, mengajak. Ya, mengajak, mengundang, nah, mungkin juga biasa diartikan dengan doa. Ya. Kemudian kita lihat dulu secara definisi ya. Ya. Ini saya definisi saya sampaikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa dakwah itu mengajak kepada Allah. Ya, jadi seluruhnya itu mengajak kepada Allah, mengajak menuju keimanan kepadanya. Ya. Jadi kita bagaimana caranya untuk dakwah itu diarahkan untuk bagaimana menuju kepada Allah, mengajak menuju keimanan kepadanya. Nah, yaitu supaya memang dakwah yang kita sampaikan itu betul-betul mengajak kepada keimanan. Tapi kalau saya secara singkat saja, saya biasa katakan begini. Dakwah itu kalau orang mukmin, orang muslim, angka-angka bangkena, soe-soe limana, kalau dia orang beriman itu adalah dakwah. Ya. Artinya, kalau saya sebut ayunan tangan, langkah kaki, kalau orang Islam itu adalah dakwah. Jadi dakwah itu bukan kata-kata, bukan hanya kata-kata. Ya, bukan hanya kata-kata, tetapi dakwah itu seluruh aktivitas dari seorang mukmin, itu adalah dakwah. Ya. Makanya itu kalau kita melihat dasar hukum dakwah yang seperti yang dibacakan tadi oleh yang membacakan Al-Quran Ustaz Alimuddin,
Itu sebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua frase atau dua kata dalam satu ayat yang semua berarti bab berbuat baik. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair itu adalah baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik, itu juga adalah baik. Ya, kenapa Tuhan menyebutkan dua hal itu? Nah, itu begitu. Jadi kalau kita sebut yad'una ilal khair, al khair itu sebetulnya kebaikan yang sudah jelas. Dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah al khair. Ya. Tapi kalau al-ma'ruf adalah kebaikan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu adalah al-ma'ruf, dan itu adalah dakwah. Nah, makanya itu Muhammadiyah menyebutkan ada disebut dengan dakwah kultural. Ya, karena dasarnya dari situ. Oke. Jadi itu yang kalau saya di dalam apa namanya dalam memahami tentang dakwah itu seperti itu. Nah, kemudian ya, ini ada Muhammad Nasir, ya, tapi saya tahu saya bacakan itu, ya. Pak Muhammad Nasir itu memberi definisi itu ada namanya segmen yang dilihat, yaitu bagaimana usaha menyeru atau menyampaikan dakwah perorangan, ya, kepada seluruh umat manusia tentang konsepsi Islam. Jadi Pak Nasir ini memahami dakwah itu tidak hanya kepada Islam, tapi ke seluruh umat manusia. Ya. Jadi kemudian karena dia atau beliau adalah pada saat memberi definisi ini adalah salah seorang Perdana Menteri, maka dihubungkan dengan bagaimana dalam kehidupan perorangan, hidup rumah tangga, hidup masyarakat, dan hidup bernegara. Nah, makanya dakwah itu harus meliputi seluruh aspek yang ada dalam negara kita. Apakah itu politik, apakah itu ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi saya kira dakwah itu sangat luas. Ya. Beda dengan tablik. Nah, ini kan kita biasa selalu menyebut tablik. Ya. Kalau tablik itu saya kutub itu memberikan komentarnya, ada dua kepentingan yang harus diperhatikan dalam tablik. Yang pertama itu tablik dilakukan untuk memberi informasi kepada manusia tentang adanya kebenaran dari Allah. Jadi memang tablik itu harus bicara. Ya, karena bagaimana caranya memberi informasi? Nah, itu. Kemudian mereka diharapkan menerima dan beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya agar mereka terbebas dari azab Allah. Tujuannya menyampaikan informasi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia itu terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tabligh dilaksanakan sebagai argumen atas manusia. Jadi kalau ada tabligh yang tidak ada ayatnya, nah, seperti yang disebutkan tadi di review itu, ya harus kuasai dalil, maka tabligh itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Ya. Karena dengan tabligh berarti kebebasan agama telah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui nabinya. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui kebenaran.
Jadi tablik itu memang diperuntukkan untuk bagaimana supaya umat manusia itu memahami namanya kebenaran. Ya, itulah sebabnya banyak banyak orang-orang di luar Islam yang mempelajari Al-Quran dengan baik, karena dengan ilmunya maka dia meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya, misalnya kenapa umat Islam itu kalau cerai suami istri itu iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, itu kan orang-orang Eropa atau orang-orang di luar Islam ya menganggap bahwa kok kenapa sudah meninggal istrinya masih kok ditahan-tahan untuk tidak mencari suami. Ya, padahal menurut dia kan sudah bebas, tidak ada lagi suaminya. Ya, itu. Tapi karena dia adalah orang ahli genetik, maka dia teliti apa penyebabnya sehingga Islam mengajarkan seperti itu. Ya, maka ditelitilah gen atau perempuan muslimah yang cerai dengan suaminya, diteliti gen yang ada pada dirinya yang disebut dengan sidik jari. Ternyata memang sidik jari seorang, ya, itu bahasa kinayanya ya, sidik jari dari seorang suami itu baru bisa hilang kalau dia 3 bulan 10 hari. Setiap bulannya itu hanya hilang 30%. Ya, makanya itu dia 3 bulan 10 hari baru bisa semuanya bersih dari dirinya, sidik jari dari suaminya, yang maka barulah bisa dinikahi oleh orang lain. Ya, karena dia dapatkan seperti itu, maka dia balik. Kalau istri saya bagaimana? Nah, maka dia teliti 2 istrinya. Ternyata istrinya yang dipercaya selama ini terdapat 3 gen dalam tubuhnya, 3 sidik jari. Nah, disitulah mengambil kesimpulan bahwa memang ajaran Islam itu adalah ajaran Islam yang benar. Nah, itu seperti itu. Ya, oke. Kembali kita ke materi, karena ini sudah sekedar pengantar ya. Untuk meletakkan pemahaman tentang dakwah dan tablik. Nah, sekarang kita melihat dakwah. Dakwah dalam teori lama dibagi menjadi 3, yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil kitabah. Nah, dakwah bil lisan ini yang biasa kita sebut dengan tablik. Ya. Dakwah bil hal itu biasa kita sebutkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umat manusia, yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi laku perbuatan. Kemudian bil kitabah, yang kita akan bahas malam ini. Dalam teori baru, itu dibagi 2 saja, yang disebut dengan ahsanul qaul. Nah, ahsanul qaul di dalamnya bilisan dan bil kitabah. Kenapa ahsanul qaul? Karena kata itu bisa dibaca dan bisa ditulis. Nah, maka disebut dengan ahsanul qaul. Kemudian yang kedua ahsanul hal. Nah, itu. Ya. Baik. Dakwah bil kitabah adalah metode dakwah yang menggunakan tulisan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dan mengajak orang lain untuk memahami dan menerima ajaran Islam. Nah, itulah dakwah bil kitabah. Jadi, salah satu metode, kalau Pak Syakir Jamaluddin menyebutkan bahwa metode dakwah itu dengan bentuk namanya kopi ngaji. Itu adalah salah satu metode dakwah yang dikembangkan oleh Pak Syakir Jamaluddin. Nah, jadi bagaimana
kita melihat dakwah itu dengan menggunakan tulisan sebagai sarana penyampaian pesan. Nah, karena itulah dakwah bil kitabah itu meliputi buku. Kekurangan kita, buku dan majalah ya, kekurangan kita di Sulawesi Selatan itu jarang sekali kita mendapatkan buku-buku. Ya, buku-buku nuansanya adalah nuansa Islam yang ditulis oleh para para cendekia kita. Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara menyebut mengingat Profesor Matulada ya, Profesor Matulada itu adalah ahli ekonomi Islam. Kalau saya tanya saudara, pernahkah membaca bukunya Profesor Matulada tentang ekonomi Islam? Pernah dapat? Baik di internet maupun di buku-buku offline. Dan siapa yang dia nafikan bahwa Pak Profesor Dr. Haji Halide itu kalau ada pertemuan tentang membahas tentang ekonomi Islam di dunia, pasti beliau diundang. Tapi ketika kita mencari bukunya, itu hanya bisa kita dapat jurnal-jurnalnya. Itu pun kalau ada. Ya, makanya kekurangan kita umat Islam ini adalah tulisan. Jadi kita pintar bicara di podium, bisa menjadi singa podium, tetapi ketika kita mau dapat dakwah bil kitabahnya, itu sangat sulit. Ya. Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh itu adalah dua pembaharu Islam yang menulis majalah namanya Al-Urwatul Wuthqa. Dari tulisan itulah maka bangkit semangat Islam di abad pertengahan atau sekitar tahun 1900-an, 1800-an atau 1200-an, 1200-an sampai itu membangkitkan semangat Islam kembali karena majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dikirim kemana-mana. Nah, dikirim kemana-mana dari dua tokoh itu. Nah, makanya lahirlah namanya Tafsir Al-Manar. Nah, Tafsir Al-Manar. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya namanya Rashid Rida. Nah, yang melengkapi Tafsir Al-Manar itu karena Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh hanya sampai dengan juz ke-19. Nah, kemudian di Muhammad Rashid Rida itu dilengkapi dan ditambah dengan tulisan, ada bukunya Rashid Rida. Ya, itu begitu. Jadi majalah ini kalau kita ingat-ingat dulu majalah Muhammadiyah itu adalah sangat bagus dibaca. Saya sebetulnya dulu itu mengumpulkan majalah, paling tidak ada 5 majalah yang saya baca waktu saya mahasiswa. Ya, Panjimas, Suara Muhammadiyah, kemudian Hidayatullah, ada Kiblat. Nah, itu adalah semua adalah dalam bentuk dakwah bil kitabah. Tapi sekarang ini kecenderungan kita itu tidak lagi kita melihat tulisan-tulisan itu. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Majelis Tabligh Wilayah masih mau menulis buku ya seperti yang saya lihat di grup ini yang menulis buku tentang materi-materi Ramadan. Mestinya memang setiap tahun itu materi-materi Ramadan itu muncul dari Majelis Tabligh dan materinya itu tidak hanya sekitar masalah puasa dan seterusnya. Tentu harus kita lihat dengan materi Islam berkemajuan. Nah, itu mestinya harus lahir juga dalam tulisan-tulisan itu. Nah itu. Jadi yang pertama itu buku dan majalah.
Ya, mudah-mudahan saja dengan sekolah tablik ini ada yang cenderung untuk menulis. Ya, menulis karena menganggap bahwa buku itu merupakan alat komunikasi dari ilmuwan terdahulu kepada kita. Ya, ilmu itu tidak sampai kepada kita kalau tidak ditulis. Ya, mulai dari masa Rasulullah sampai dengan sekarang itu kan hadis itu bisa sampai kepada kita karena ditulis. Ya, walaupun dulu pada masa awal Nabi dilarang orang menulis hadis, tapi yang dilarang itu adalah siapa? Ada tertentu orang yang boleh menulis Quran dan boleh menulis hadis. Kenapa? Karena dia bisa memisahkan mana Quran dan mana hadis. Ya. Setelah Nabi wafat, hadis itu tetap. Nah, yang pertama kita lihat ya itulah buku-buku hadis. Kitab yang tertua itu namanya kan Al-Muwatta dari Imam Malik. Nah, itu kitab hadis yang tertua. Nah, kemudian di belakangnya itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Itu adalah semua adalah hasil dari tulisan, dan dari tulisan itulah bisa kita memberikan pencerahan kepada umat. Yang kedua, artikel dan opini di koran dan majalah. Ya. Di koran-koran ini, apakah itu koran online, koran offline? Nah, artikel yang bernuansa Islam itu jarang sekali kita dapatkan dari kalangan Muhammadiyah. Ya. Jadi mestinya ini perlu dipikirkan oleh kita bagaimana menulis. Ya, di seluruh surat kabar yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sehingga pikiran-pikiran yang ada pada kita itu bisa tercerahkan kepada seluruh umat pembacanya. Ya, karena kalau dibaca di majalah, di koran dan di majalah, itu objeknya itu bukan hanya pada organisasi kita, tetapi seluruh orang yang bisa membacanya itu menjadi objek daripada dakwah kita. Yang ketiga adalah blog dan website. Ya, ya saya bersyukur karena tablik itu sudah ada blog, ada websitenya, sudah bisa kita menulis. Nah, cuma sayangnya kalau website itu ada baru tidak ada isinya. Nah, makanya itu harus kita ini semua harus menulis. Ya, apalagi yang memang punya talenta dalam menulis. Kemudian yang keempat, media sosial. Ya, kita juga sudah ada di Instagram kita, sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, ya, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Saya biasa katakan, kalau kita di media sosial itu, ya, dengan mengucap salam saja ketika kita menulis satu informasi kepada teman, itu sudah dakwah. Apatah lagi kalau memang kita menulis beberapa kalimat, kemudian kita kirim, ya, yang saya lihat rajin ini menulis adalah Pak Munawir Kamaluddin. Itu rajin, dan Pak Arinal, dan yang ada di Majelis Tablik. Kalau semuanya kita itu menulis seperti itu, dan bukan hanya pada grup WhatsApp kita, maka saya yakin ketika orang lain membaca, apalagi di Facebook, kalau dibaca oleh orang lain, tentu itu adalah merupakan hasanah keilmuan yang tertularkan pada orang lain melalui apa yang kita tulis dalam dakwah bil kitabah itu. Kemudian surat dan selebaran. Ya, ini sangat sudah langka surat, ya, atau selebaran-selebaran. Ya, dulu kalau selebaran-selebaran itu biasa dibagi-bagi di masjid. Ya, biasa dibagi di masjid kalau setiap Jumat. Ini juga sebetulnya bisa dikelola dan bisa menjadi satu jalan atau satu metode dalam menyampaikan dakwah kepada orang. Terutama ketika kita
ditugaskan untuk menyampaikan khutbah, itu bisa saja dalam bentuk ganda, bisa bilisan dan bisa dengan bentuk lisan. Jadi kira-kira untuk ke depan tidak apa-apa kalau kita pergi ceramah, kita juga siapkan offline-nya, apa yang kita ceramahkan kita bagi-bagikan kepada jamaah. Supaya ada oleh-oleh yang bisa dibaca, karena kalau hanya mendengar itu kelihatannya pada saat kita mendengar maksimal 60%, kemudian kalau sudah bermalang itu sudah hilang 1/2, tinggal 30%, dan kalau sudah 1 bulan, ya nyaris mungkin tidak ada lagi. Tetapi kalau ada selebaran, bisa kita buka kembali, baca kembali apa yang disampaikan itu. Nah, itulah kira-kira dakwah bil kitabah yang kita lihat seperti itu. Nah, dakwah bil kitabah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat menjangkau masyarakat luas. Ya, misalnya tadi kalau melalui dengan Facebook, melalui dengan Instagram, itu bisa menjangkau seluruh masyarakat yang melihat kita punya Facebook. Apakah itu ada di Indonesia, apakah itu di luar Indonesia. Kalau itu dibuka kita punya Facebook, maka itu jangkauannya seperti itu. Ya, jadi sangat luas ketimbang dengan dakwah konvensional atau dakwah bilisan. Kemudian yang kedua, dapat menyampaikan pesan-pesan Islam secara sistematis dan struktur. Karena kalau tulisan itu bisa kita menyampaikan secara terstruktur, tergantung bagaimana kelihayan daripada dai itu mengolah tulisan. Ya, makanya itu bervariasi teknik menulis dalam satu tulisan yang bernuansa dakwah. Ya, kalau kita pakai pola pesantren, maka ayat didahulukan. Ya, ayat didahulukan, baru itu ayat ditafsirkan dan dikembangkan pemahaman-pemahaman terhadap ayat itu. Ya, ataukah kita pakai pola tafsir tematik. Maka kita mencari tema, baru kita carikan ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Nah, itu. Ada juga yang mungkin berkaitan dengan intelektual seseorang, berkaitan dengan seorang peneliti. Itu biasanya dikaitkan pertama dengan hasil penelitian, baru dibarengi dengan ayat-ayat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Islam. Jadi bil kitabah itu kalau sudah dibaca 1 kali, belum dipaham, bisa dibaca 2 kali. Ya, bisa 3 kali. Akhirnya dengan selalu membaca, maka kemungkinannya itu bisa meningkatkan kesadaran dari para pembacanya dan bisa memberikan pemahaman tentang Islam berdasarkan dengan tulisan secara struktur yang ada pada tulisan itu. Nah, itulah makanya misalnya Buya Hamka dalam menulis itu banyak sekali bukunya. Ada tafsir modern, tasawuf modernnya, ada tafsir al-Azharnya, dan tafsir al-Azharnya itu dia minta terima kasih kepada Soekarno karena dipenjara. Ya, karena kalau tidak dipenjara menurut dia tidak jadi itu tafsir al-Azharnya. Ya, karena dia dipenjara maka ada kesempatan untuk menulis tafsir al-Azhar. Nah, sehingga beliau itu tidak marah. Ya, malah berterima kasih dengan Soekarno. Bahkan pada meninggalnya Soekarno, ya Hamka itu mensalatinya, kan begitu. Kemudian yang keempat, dapat membantu membangun kesadaran dan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam. Jadi dengan banyaknya dakwah bil kitabah, nah itu saya lihat Pak Nurdin Mapa itu di rumahnya keliling buku di ruangannya.
Nah, itulah yang bisa membantu kita mengembangkan kesadaran. Ya. Kemudian kalau kita lebih lagi dengan menulis, ya Pak Nurdin Mapa itu saya akui beliau itu adalah telaten dalam menulis materi-materi atau apa namanya ini apa tulisan-tulisan yang bernuansa Islam. Walaupun kita tahu beliau insinyur, tetapi pemahaman tentang Islamnya itu sangat bagus. Ya begitu. Nah itulah. Jadi dengan dakwah bil kitabah itu ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita lihat dengan hadirnya namanya dakwah bil kitabah itu. Ya. Kemudian tantangan dakwah bil kitabah. Ya. Tantangan dakwah bil kitabah itu perlu memiliki kemampuan menulis yang baik. Jadi kita ini kalau menjadi dai bil kitabah, maka kemampuan menulis kita harus kemampuan menulis yang baik. Ya, biasa saya sebutkan di mahasiswa saya, itu kalau kita ini menulis dalam bahasa Indonesia, maka kita perlu mempelajari namanya SOP. Nah, kemudian kita memahami namanya induk kalimat dan anak kalimat. Nah, saya biasa katakan SOP, subjek, objek, predikat. Nah, itu harus jelas. Nah, dan mudah-mudahan dengan tulisan yang kita tulis itu memiliki kemampuan untuk menambah keyakinan pada orang karena kejelasan tulisan kita. Makanya itu perlu ada kemampuan. Ya, kemampuan menulis. Ya, jadi seperti yang disebutkan tadi di Land Review, kemampuan seorang dai itu harus memang memiliki berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan dakwah, terutama dengan dalil-dalil. Ya, dalil-dalil dan sejarah. Ya, dalil dan sejarah. Ya, karena kita ini dasarnya adalah dalam menyampaikan ajaran adalah Quran dan Sunnah, kemudian ijtihad. Tetapi tidak bisa juga kita menafikan harus kembali melihat dari sejarah. Ya, bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan dakwah? Ya, apakah Nabi juga ada dakwah bil kitabahnya? Ada. Ketika menulis surat kepada raja-raja, raja-raja di sekitar Medina itu. Ada Raja Persia, ada Raja Ethiopia, ada Raja Kaukis, dan lain sebagainya. Walaupun memang reaksinya itu bermacam-macam ketika dakwah itu sampai kepadanya. Ya, itu. Tantangan yang kedua, perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Nah, jadi kita harus juga memahami tentang ajaran Islam secara baik. Ya. Kalau di mahasiswa saya apa namanya biasa mengambil judul misalnya keberagamaan. Kalau disebut keberagamaan maka harus meliputi 4 hal. Bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, itu harus ada kalau keagamaan. Nah, tapi kalau disebut hanya ibadah ya berarti hanya dengan ibadah itu. Ya, saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa itulah yang harus kita pahami dalam keagamaan. Nah, makanya perlu kita mengetahui secara luas tentang Islam itu. Ya, baik dari dasar-dasarnya maupun pemahaman fikihnya, pemahaman tasawufnya, pemahaman pemikiran Islamnya, pemahaman filsafatnya itu juga harus dipahami secara baik. Ya, karena mungkin dalam satu ibadah bisa tercakup semua ilmu-ilmu itu ada. Ya, misalnya kalau salat itu jangan dikira bahwa hanya harus persoalan fikih. Di situ juga ada persoalan akhlak, di situ juga ada persoalan akidah, dan di situ juga ada persoalan muamalah dalam salat. Ya, kalau bacaan-bacanya dan kaifiatnya itu kan fikihnya.
Ya, tapi bagaimana membangun kesadaran kita, keterkaitan kita dengan Tuhan, itu ada pemahaman sufinya. Nah, bagaimana dengan tata cara gerak? Dari satu gerak ke gerak itu kadang ada etikanya, ada akhlaknya. Nah, jadi tidak bisa kita memilah-milah hanya fikihnya saja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang secara efektif melalui apa dakwah bil kitabah itu. Kemudian yang keempat, perlu memiliki kesabaran. Ya, karena bil kitabah itu memang dibutuhkan adalah kesabaran, komitmen untuk terus melakukan dakwah bil kitabah. Nah, jadi kalau hanya sekali-sekali, itu agak susah. Ya, makanya kita itu harus komitmen dan mempunyai kesabaran dalam hati kita. Karena kalau kita menulis, ada yang baca, 1 orang, 2 orang, kita sudah semangat tidak mau menulis, itu susah. Tetapi kita harus senantiasa menyampaikan seperti itu. Ya, makanya dalam tulisan kita misalnya di Instagram atau di Facebook atau di mana saja, kalau yang ada yang baca 10 orang, ya alhamdulillah. Ya, 1 orang yang baca alhamdulillah, tidak ada yang baca, jangan berhenti untuk tetap menulis. Itu adalah tantangan dakwah bil kitabah. Jadi memang 4 hal ini yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam kaitannya dengan dakwah bil kitabah. Kemudian untuk menjadi dakwah dai kitabah yang efektif, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu adalah namanya kompetensi. Ya, itu kaitannya dengan tadi ilmu pengetahuan. Jadi kompetensi pada dai kitabah harus memiliki kompetensi bidang ilmu pengetahuan. Ya, mempelajari ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, sejarah Islam, tasawuf dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian misalnya kan kalau kita di fikih. Fikih itu kan mungkin di dalam Al-Quran itu ada lafaz am, ada lafaz hasa. Ada yang sifatnya nas yang umum, ada yang khusus. Ya. Ya, misalnya kalau kita ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman nanti ditulis. Ya, ada begini pandangan masyarakat kita yang di masyarakat kita ini sekarang. Ya, walaupun hadisnya memang benar adanya, apa itu? Perempuan itu salatnya di rumah. Ya, perempuan itu afdalnya adalah salatnya di rumah. Iya. Kalau kita baca hadis dari Tirmizi dan seterusnya, itu memang hadisnya seperti itu. Tetapi ada pertanyaan yang mengikutinya. Jangan-jangankah hanya karena salat itu mau di rumah. Tetapi kalau dia pergi tawaf di mall, itu tidak mau di rumah. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Karena kadang-kadang perempuan mengambil dalil bahwa Nabi menganjurkan kita salat di rumah. Tetapi dia tidak memahami bahwa dulu perempuan masa Nabi itu memang di rumah. Tidak pernah ada yang keluar. Ya, ada yang keluar, tapi itu keluarnya itu kemana? Nah, itu tetap ke masjid. Misalnya sahabat istri, sahabat-sahabat itu pernah ada ke masjid dan pernah ada mengadukan bahwa ya Rasulullah sebetulnya saya ingin sekali ikut jamaah bersama Nabi. Ya. Nah, ini sekarang perempuan kalau masalah salat mau di rumah. Tapi kalau masalah tawaf di mall, tidak mau menghentikan tawafnya di mall. Nah, jadi saya biasa berpikir, loh, kok ibadah baru tidak mau ke masjid, sementara kalau mau ke mall itu mau keluar rumah.
Nah, sementara ada hadis Nabi mengatakan kalau perempuan mau keluar dari rumahnya tidak boleh memakai parfum. Kenapa? Kalau memakai parfum, jangan-jangan laki-laki yang dilewatinya tertarik, maka perempuan itu digolongkan sebagai pelacur. Nah, kalau dia pergi ke mall tidak mungkin tidak pakai wangi-wangian. Nah, itulah. Nah, makanya ini kontroversial antara kesadaran untuk salat di rumah dan kesadaran untuk tidak tawaf di mall. Nah, itu. Nah, jadi ini juga perlu ada pencerahan dari bapak-bapak yang ikut di sekolah tablik ini untuk menulis itu dengan jelas. Ya, saya kepingin memang hadis itu ada. Ya, hadis itu ada dan memang jelas di situ. Nah, cuma sekarang ini dengan kondisi modern seperti sekarang ini, dengan satu hadis yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan itu boleh keluar rumah tetapi tidak memakai wangi-wangian. Kalau dia memakai wangi-wangian itu disamakan oleh Nabi dengan pelacur. Nah, itu begitu. Nah, ini pemahaman atau pengetahuan terhadap ilmu-ilmu agama. Jadi, untuk menjadi dai hitawa yang efektif itu yang pertama kompetensinya adalah memiliki kompetensi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi kemampuan menulis. Nah, jadi kemampuan menulis yang baik termasuk struktur kalimat, tata bahasa, dan gaya penulisan. Nah, kalau misalnya Hamka itu ada gaya penulisan sastranya kan begitu. Ya, gaya penulisan sastranya Hamka. Sehingga buku-buku yang berkaitan dengan sastranya itu ada 12 buku, termasuk Tenggelamnya Kapal Panderwick. Tenggelamnya kapal Panderwick itu kalau dibaca sebetulnya itu merujuk kepada bagaimana memahami nilai budaya masyarakat Minang saat itu kan begitu ya. Nah, nanti dibacalah. Kemudian yang ketiga, kemampuan analisis. Jadi kemampuan analisis atau mempelajari isu-isu sosial, isu politik, isu ekonomi dari perspektif Islam. Saya katakan di awal tadi bahwa dakwah itu melingkupi seluruh aktivitas manusia. Nah, itulah makanya Profesor Dr. Nasir ya dakwah secara pribadi, perorangan, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, makanya dakwah itu hadir seperti itu. Nah, karena itulah dai itu harus memahami nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, nilai-nilai politik, nilai ekonomi. Ya, jadi tidak hanya sekedar bukan hanya sekedar kita berada pada nilai ibadah, tetapi seluruh dimensi kehidupan umat manusia itu harus ada. Ya, saya pernah mendengarkan satu ceramah bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu adalah ibadah. Ya, kecuali satu katanya. Kecuali satu. Apa itu merokok? Nah, merokok itu tidak ada ibadah dalam merokok. Ya, kalau minum ada. Minum. Minum dianjurkan baca basmalah. Dimulai dengan baca basmalah dan setelah minum baca alhamdulillah. Basmalah dan alhamdulillah rangkaian dengan doa. Dengan ibadah. Nah, makanya disebutkan di situ. Ya, seluruh aktivitas manusia yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kalau dilaksanakan dengan lillahi ta'ala itu adalah ibadah. Kecuali rokok. Rokok dilaksanakan lillahi ta'ala itu bukan ibadah. Karena tidak dianjurkan baca basmalah baru merokok. Ya, makanya ya hukum tertingginya merokok itu boleh. Ya, boleh makruh dan haram. Tidak ada merokok sunnah. Ya, tidak ada juga merokok wajib. Ya, hanya boleh. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan untuk menjadi dai hitabah. Yang pertama itu dalam kompetensi ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dengan kemampuan analisis. Kemudian ada keterampilan. Ya, yang tadi kompetensi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan menulis artikel atau keterampilan menulis buku atau keterampilan menulis apa sajalah.
itu mengembangkan keterampilan menulis artikel yang menarik, informatif, dan mudah dipahami. Jadi bahasanya itu bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang. Jangan terlalu banyak memakai istilah asing yang sekiranya masyarakat itu tidak memahami dengan baik. Nah, karena itulah dalam menulis misalnya artikel, maka kita harus menulisnya secara menarik. Ya, jadi baru dibaca itu kita tertarik rasanya untuk membacanya sampai akhir. Ya, kalau dalam teori teori penulisan surat kabar itu kan ada namanya bentuk future, ada yang bentuk berita biasa, ada berita politik dan lain sebagainya, itu terbagi-bagi. Kemudian keterampilan yang kedua, keterampilan menulis opini. Nah, jadi keterampilan arti menulis artikel, kemudian menulis opini. Jadi mengembangkan keterampilan menulis opini yang kuat atau pandangan yang kuat itu berdasarkan dengan logika. Itu dapat mempengaruhi pembaca. Jadi kita menulis sesuatu pandangan yang sepertinya dialog, mendialogkan tulisan itu sehingga orang tertarik untuk membacanya. Jadi di dalamnya itu tulisan kita ada dialog antara satu pandangan dengan pandangan yang lain walaupun kita menulisnya, sehingga orang itu kepingin rasanya membacanya sampai akhir dialog itu karena ada logika yang dibangun oleh kita dalam menulis. Ya, makanya itu ada namanya premis mayor, premis minor, dan ada namanya konklusi dalam logika. Ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan menggunakan media sosial. Nah, kita itu mengembangkan keterampilan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Nah, kalau ini kita ini ada kemungkinan tidak memiliki kemampuan menulis di media sosial. Karena media sosial itu sifatnya yang ditunggu oleh halayak atau mad'u itu singkat tapi padat. Nah, sementara kita ini terbiasa menulis yang panjang-panjang. Tetapi tidak ada salahnya kita menulis, mencoba menulis. Saya biasa membaca tulisannya Arinal Hidayat. Nah, itu biasa ada muncul, kita bisa baca ya dengan baik. Nah, itu di sisi keterampilan ya. Kemudian selanjutnya karakter. Karakter seorang dai hitabah itu ada 3. Ada komitmen, ada kesabaran, ada nilai-nilai kemanusiaan atau biasa disebut dengan liberasi. Komitmen itu memiliki komitmen yang kuat untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dan memajukan umat Islam. Jadi memang sama dengan dulu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu punya komitmen untuk bagaimana Islam kembali dicintai. Akhirnya dia menulis di majalah Arul Wusta, walaupun saat itu perkembangan ilmu pengetahuan di Barat itu berkembang dengan baik dan Islam itu mulai tenggelamkan begitu di abad ke-12. Nah itu. Kemudian ada kesabaran, memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan kritik. Nah, jadi ketika ada kritik dari tulisan kita itu sebetulnya merupakan bumbu untuk lebih jeli lagi menulis. Jangan karena adanya kritik maka kita tidak bisa lagi menulis. Bahkan sebetulnya kalau teori penulisan surat kabar, ketika ada jawaban yang seperti itu namanya hak jawab. Nah, sehingga boleh kita berdialog melalui dengan tulisan. Kalau ada yang kritik kita di tulisan, menulis juga dengan kita punya pendapat, itulah bisa namanya kita diskusi melalui dakwah bil kitabah atau tulisan. Biasanya itu bisa kita baca di majalah. Majalah itu biasanya terbitan pertama kita punya tulisan, kemudian ada yang sanggai terbitan kedua, terbitan ketiga kita lagi menulis dengan itu. Maka terjadilah diskusi yang panjang
antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Itu boleh, sama sekali sangat boleh. Kemudian kehumasan memiliki kehumasan yang baik dalam berinteraksi dengan pembaca dan masyarakat. Jadi ada skill yang kita harus miliki, namanya nilai kehumasan. Kemudian yang selanjutnya sumber daya. Nah, jadi sumber daya ini ada perpustakaan, ada jaringan, dan ada teknologi. Itu harus dipunyai oleh seorang dai kitabah. Perpustakaannya itu harus lengkap. Ya, saya lihat Pak di belakangnya tadi Pak Nur di Mapa itu ya, alhamdulillah buku-bukunya sangat banyak. Perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku dan sumber daya lainnya yang relevan dengan Islam. Ya, yang relevan dengan Islam. Nah, jadi semua nilai buku-buku yang sekiranya mendukung nilai-nilai ajaran Islam, termasuk hasil-hasil penelitian yang mendukung namanya ajaran atau nilai-nilai Islam, itu harus menjadi pustaka kita. Kemudian jaringan. Nah, itu harus ada jaringan dengan penulis lain atau ulama lain atau tokoh-tokoh masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi sharing pandangan, sharing pendapat, atau saling bertukar tulisan. Nah, mengirimi tulisan itu harus ada jaringan-jaringan. Tidak bisa kita hanya sekedar berjuang sendiri. Nah, kita harus punya jaringan, membangun kebersamaan dengan ulama lain, penulis lain, atau tokoh-tokoh cendekiawan lain untuk bagaimana berbagi pengetahuan dan pengalaman, baik dalam kaitannya menulis maupun kaitannya dengan menyebarluaskan hasil tulisan kita. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang ketiga itu teknologi, membangun teknologi yang mutakhir untuk menyebarkan pesan-pesan Islam berinteraksi dengan pembaca. Nah, ini alhamdulillah, saya selalu katakan alhamdulillah, karena Majelis Tabligh Wilayah sudah punya ada radionya, ada teknologi media sosialnya, yang semuanya itu dibangun berdasarkan dengan teknologi. Kemudian apa kelebihan dakwah bil kitabah? Ya. Nah, yang pertama itu dokumentasi yang baik. Nah, makanya kalau kita sudah tulis itu bisa terdokumentasi. Ya, bisa kita ambil kembali, bisa kita baca kembali. Nah, sehingga pesan-pesan yang disampaikan itu dapat dipelajari ulang. Nah, di referensi di referensi kembali. Nah, itu. Maka kita bisa merujuk kembali karena adanya buku-buku atau tulisan-tulisan Islam yang ada di perpustakaan kita dan di mana saja, termasuk di dalam buku-buku yang ada di internet atau buku-buku yang ada di dalam laptop kita yang sudah kita download. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu jangkauannya luas. Jadi dakwah kita seperti yang saya sampaikan tadi, dakwah bil kitabah itu sangat luas jangkauannya. Pesannya juga terstruktur. Kemampuan untuk merefleksikan, itu memungkinkan pembaca untuk merefleksikan dan memikirkan pesan-pesan yang disampaikan sehingga lebih efektif dalam mengubah perilaku dan pemikiran. Ya. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk menggunakan bahasa yang lebih formal. Nah, jadi dalam kitabah itu saya biasa katakan begini, bahasa Indonesia itu ada 3 ranahnya. Ya, ada 3 ranahnya. Pertama, bahasa sehari-hari. Ya, bahasa sehari-hari itu kalau kita matikan lampu. Itu bahasa sehari-hari untuk orang Makassar, matikan lampu itu sangat dipahami. Ya. Tapi kalau orang Jawa, kita ketemu dengan orang Jawa yang tidak pernah ketemu dengan orang Makassar dan mengatakan matikan lampu, itu ketawa. Kenapa? Karena bahasa sehari-harinya beliau adalah padamkan lampu. Nah, itu. Nah, kemudian ada ranah yang kedua adalah bahasa formal. Ya, bahasa formal dalam bahasa lisan, misalnya dalam pidato. Nah, pidato itu ada kemungkinan masih mengikuti
dialek kita atau bahasa kita, misalnya ikut e-nya, ikut apanya, itu kan biasa dalam bahasa pidato. Tetapi bahasa resmi tulisan itu harus bahasa yang ilmiah, punya struktur. Nah, itu begitu. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk merefleksikan dakwah kitabah memungkinkan pembaca untuk merefleksikan, berulang ini ya. Ini ya, pesan yang disampaikan sehingga lebih efektif dalam mengunggah perilaku dan pemikiran. Nah, itu. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk menggunakan bahasa yang lebih formal. Ya, itu kira-kira yang kelebihannya. Nah, ada kekurangannya, tidak hanya kelebihan. Ya, kalau ini kelebihan dakwah bilisan ya, saya sampaikan yang 3, tapi tidak perlu saya sampaikan itu. Ya, kekurangan dakwah bilisan, ya keterbatasan jangkauan. Ya, jadi di samping jangkauannya luas, ada juga keterbatasan jangkauan. Ya, itu. Kalau kita berhadapan tidak bisa berhadapan langsung dengan audiens. Jadi kalau dakwah apa namanya? Ya. Kekurangan dakwah kitabah itu keterbatasan interaksi ya. Ya, bukannya keterbatasan interaksi. Ya, jadi kalau kita dakwah kitabah itu tidak bisa ada komunikasi antara dai dan mad'u. Ya, kecuali kita menulis kalau misalnya di majalah surat dari pembaca itu baru bisa ada namanya interaksi. Nah, tapi kalau kita membaca, biar kita marah bagaimanapun, pendapat yang tertulis dalam kitab itu tidak bisa kita menyampaikannya kepada penulisnya, kecuali dengan menulis pandangan kita dan kita kirim kepada penulisnya. Nah, itulah sehingga kita ini memang terbatas untuk merespon misalnya ada pertanyaan, ada kekhawatiran audiens, ada ketidaksepahaman, itu sangat susah. Itulah kekurangannya. Kemudian yang kedua, ada ketergantungan pada kemampuan pembaca. Jadi bil kitabah itu kalau pembaca tidak punya minat baca, itu sangat susah. Karena memang memerlukan audiens untuk bagaimana memiliki daya baca yang baik. Ya, sehingga dapat membatasi jangkauan dan efektivitas dakwah. Nah, itulah kekurangan dakwah bil kitabah. Kemudian kekurangan yang ketiga, keterbatasan emosi. Ya, dakwah bil kitabah membatasi kemampuan untuk menyampaikan emosi atau perasaan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dakwah. Ya, kalau kita pakai prinsip dakwanya Ali Aziz, di prinsip yang ke-10 itu disebutkan bahwa kalau kita berdakwah itu atau menjadi pendengar, kita harus menjadi murid guru, bukan menjadi murid buku. Kenapa menjadi murid guru? Karena guru itu di samping kata-katanya bisa kita melihat perilakunya. Nah, sehingga itu bisa membekas. Itu dulu namanya ada orang kalau dulu namanya Mas Santari. Ya, itu ikut dengan ulama-ulama, ikut di mana ulama itu pergi ceramah, kita juga ikut di belakangnya. Kemudian ketergantungan pada teknologi, itu juga. Nah, karena kalau kita tidak menguasai teknologi, maka mana mungkin kita untuk menyebarkan pesan-pesan. Sehingga itu juga dapat membatasi kejangkauan. Ya, ada lagi teknologi, kalau kita ini tidak punya signal, maka tidak bisa juga sampai. Makanya kalau di sini ke kampung saya, jauh di desa sana, itu tidak ada signal, tidak bisa kita ikuti perkembangan yang ada di kota. Ya, karena kita mau ikut kalau ada apa, ada Zoom, ada apa, tidak mungkin. Karena signal itu tidak ada.
Nah, ada lagi signal kalau tidak ada kuota itu juga tidak bisa. Nah, makanya itu ada keterbatasan-keterbatasan yang kaitannya dengan dakwah bil kitabah. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan berkaitan dengan dakwah bil kitabah. Demikian barangkali saya kembalikan kepada narasumber moderator. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Arifuddin telah menyampaikan beberapa bahasan tentang dakwah, khususnya dakwah bil kitabah. Dan untuk selanjutnya tentu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita dialogkan. Ada beberapa pertanyaan. Namun sebelum pertanyaan saya mau cek dulu satu persatu. Minta tolong dulu Bapak Ibu diaktifkan dulu kamera. Saya ingin cek satu-satu mau mengabsen ini. Minta tolong diaktifkan kamera dan dibunyikan juga. Minta tolong dibunyikan suaranya. Siap, Ustaz. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Untuk alhamdulillah sudah muncul semua. Semoga apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu ya jihad ini Bu, jihad. Bapak Ibu jihad dalam menahan ngantuk. Sekedar info bahwa ketika pemateri tadi kami sempat mengamati beberapa itu yang hadir ada 20 peserta ya. Dari 27 peserta ada yang 20 hadir. Dan menit ke 21.30 itu ada 5 orang yang Bapak Ibu, ada 5 peserta yang aktif kameranya, selainnya tidak aktif. Ya, dan alhamdulillah ini sudah aktif. Semuanya ada Pak Sairil ya. Gimana kabar Pak Sairil? Alhamdulillah Ustaz, baik Ustaz. Alhamdulillah. Pak Zulfikar, Ustaz Zulfikar. Ya. Alhamdulillah Ya. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana di sana Pak, hujan? Sini hujan ya? Ustaz Wahyudin. Ya, baik. Makasih Pak. Ustaz Wahyudi. Rekangnya di mana? Alhamdulillah. Ustaz Alam Syah Akub. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Ustaz Amrul. Sehat, Ustaz. Iya. Mohon maaf Pak ya, saya baca sesuai yang ada di nota ini. Yang ada di tertulis. Ibu Mar'ah Salihah, maaf, Bu Mar'ah Salihah. Ya Ustaz. Baik, ya alhamdulillah Ibu. Ustaz Sandi. Ustaz Sandi Ibnu Syam. Luwu Pak ya, gimana kabar Luwu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pakai segini barangkali ya. Santren. Ustaz Mujahid Arsyad. Hadir Ustaz. Kasar ya. Iya Ustaz, Makassar. Alhamdulillah. Manggala. Ustaz Ahmad Al-Ghifari. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Gimana lagi nih? Makassar juga nih. Dari Bantaeng Ustaz. Santai, Masya Allah. Ustaz Koko Anugrah. Iya. Alhamdulillah. Ustaz Koko Makassar. Ustaz Sandi Zainuddin. Alhamdulillah Ustaz, baik. Dari Sopeng. Alhamdulillah. Di gua apa ya? Di mana? Pak Andi Zainuddin. Dari Sopeng. Oh, Sope ya. Ustaz Hasbi. Mana kabar Pak? Ustaz Hasbi. Alhamdulillah Ustaz, baik. Muflihur Rasyad. Mana Muflih? Iya Ustaz. Dan ya semua. Ustaz Sahid Munir. Kok gelap ya Ustaz Sahid? Mati lampu Ustaz. Kita depan aku Kang. Lampu Jadi atau jaringan juga sengaja kayaknya. dimatikan ya? Oh tidak Wah. disengaja dimatikan itu. Tidak Ustaz. Sehat-sehat ya Pak. Mati lampu Sudah panaku Kang masuk rumah dari sakit? tadi menunggu ini. Oh, alhamdulillah. Sudah menyala Siap, Pak. Ustaz Syahid. Ustaz Munir.
Oh ya, sudah. Panaku Kang belum. Jami Fadil. ulisan dekat Sodok Kulit. Belum. Bu Ratna. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua atas jihadnya melawan ngantuk. Tetap kita belajar. Luar biasa tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Arifudin tentang metode dakwah kitabah. Dan kesempatan ini kita masih ada waktu kurang lebih 17 menit ke depan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi atau apa. Kita dialog, dipersilakan. Yang saya daftar dulu, Stas. Siapa yang pertama? Atau dari Ibu? Saya daftar dulu, minta tolong siapa yang pertama. Saya daftar dulu yang akan mengajukan pertanyaan. Saya Ustaz. Atas nama Saya Relu Ustaz. Wahyudi. atas nama siapa, Stas, tadi? Wahyudi. Ustaz Wahyudi. Yang kedua, Sairil Ustaz. Sairil. Ustaz Sairil. Dua aja dulu ya, Ustaz. Atau mau tiga atau bisa tiga. Mungkin satu lagi. Bu Mar'a bisa. Bu Mar'a Salihain. Siap ya, Bu ya? Iya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu Ustazah Mar'ah. Ya, mungkin yang pertama dipersilakan secara berturut-turut. Ustaz Wahyudi, Ustaz Sairil, dan Ustazah Ibu Mar'ah. Salihah. Dipersilakan, Bu, Bapak, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukron atas kesempatannya. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, terkait dengan seperti apa trik sehingga kita bisa konsisten dalam menulis ya dakwah bil kitabah, karena terkadang yang menjadi tantangannya itu bukan dari eksternal kita, misalnya kritikan atau apa, tapi faktornya dari internal kita sendiri. Ya, kadang semangatnya naik turun, sehingga bagaimana triknya supaya bisa konsistensinya tetap bisa dijaga. Syukran Ustaz. Iya, baik. Terima kasih, Ustaz Wahyudi. Yang kedua, Ustaz Sairil. Dipersilakan, Ustaz. Ustaz Sairil. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Izin bertanya. Alhamdulillah materi kita hari ini, malam ini ya, disampaikan oleh Ustaz Dr. Arifudin, sangat-sangat menyentuh hati kita sebagai seorang mubalik, yang dimana beliau sangat menekankan untuk bagaimana seorang mubalik itu mampu berdakwah dalam kitabah, ya, artinya dalam menulis. Karena dengan kitabah yang kita tulis ini, maka kita akan dikenang oleh orang. Contoh tadi ya, Buya Hamka dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa, ada tasawuf modern, bahkan tafsir-tafsirnya kita kenang karena beliau berdakwah dengan kitabah. Saya ini Ustadz ingin bertanya, minta pendapat terkait dengan penggunaan AI di zaman sekarang. Kan itu kan Ustadz, kita sangat-sangat ya banyak mungkin, termasuk mungkin saya secara pribadi kadang menggunakan AI dalam membantu penulisan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika kita sebagai seorang penulis, baik penulis pemula atau yang sudah pro ya, ini akan memberikan pengaruh, apakah ada standar yang mungkin kalau menggunakan AI, ya itu artinya tulisan kita tidak terlalu deep, tidak deep analisis, karena dari AI itu kan temuan-temuan atau mungkin data-data yang sudah ada. Nah, ketika kita ini sebagai seorang penulis mengambil dasar atau mungkin menjadikan alat yang utama dari AI ini, apakah memberi pengaruh, Ustaz? Nah, saya mungkin minta pendapat antum, Ustaz, apakah kalau misalnya seperti itu, apa solusinya dan bagaimana kita mengantisipasi hal demikian supaya tulisan kita itu tetap dianalisis sehingga menyentuh para pembaca dari karya-karya kita. Mungkin saya. Terima kasih. Syukran. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz
Sairil. Kemudian yang ketiga kami persilakan pada Ustazah Ibu Mar'ah Salehah. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Eh, kan dakwah melalui tulisan itu memiliki tantangan yang besar, terutama dalam ketepatannya dalam pesan sama konteksnya. Kan kalau kita mau menulis harus mampu menyesuaikan tulisan dengan audiens yang kayak beragam baca Ki. Terus harus juga pahami bagaimana dinamika sosial sama budaya yang ada serta bagaimana penyampaian ajaran Islam secara autentik itu Ustaz, tanpa mengurangi makna di dalamnya. Selain itu kan tulisan dakwah harus mampu membangkitkan kesadaran sama mendorong yang membaca untuk bertindak sesuai ajarannya Islam. Jadi dalam menghadapi tantangan itu Ustaz, bagaimana sebaiknya kita menyeimbangkan antara ketepatan pesan dan gaya kayak tertarik untuk membaca tulisan-tulisan kita Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, alhamdulillah ada 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Yang sempat kami tulis tadi, yang pertama dari Ustaz Wahyudi, yang kedua dari Ustaz Sairil, dan yang ketiga dari Ustaz Marah. Mungkin saya langsung saja persilakan kepada Bapak Dr. Arifuddin untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan Ustaz dengan hormat. Ya baik. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana kita konsisten menjadi dakwah dari Tabah. Itu memang ada banyak tantangan sebetulnya ya. Dan ada beberapa tips yang kita harus pegang untuk menjadi dakwah Tabah yang baik. Yang pertama itu kita ini di dalam diri kita, apakah kita itu memiliki visi misi yang jelas dalam pengembangan dakwah. Ya, kalau visi misi kita jelas dalam pengembangan dakwah, yakin bahwa kita bisa melaksanakan dakwah itu dengan baik, atau dakwah dengan Tabah dengan baik. Karena kalau tidak jelas, tidak ada daya dorong dalam jiwa kita untuk memiliki keinginan untuk mencapai visi misi itu, tentu kita akan menulis 1 kali, redup 2 kali. Ya, itu kan begitu. Ya, apalagi kalau sudah ada kritikan. Ya, tentu yang lainnya kemampuan itu kita selalu harus asah. Tidak boleh kita hanya menulis tanpa dengan mengiringi dengan kemampuan itu dengan baca-baca buku, baca-baca tulisan orang lain, ikuti cara bagaimana struktur kalimat yang bisa kita lihat dalam berbagai tulisan. Memang itu harus kita punya tantangan seperti itu. Kemudian mungkin bisa kita lihat pemilihan media di mana kita mau menulis. Ya, misalnya kalau di majalah, tentu kita harus memahami bahasa majalah. Ini sekalian tadi dengan bahasa ya. Kalau dia di surat kabar, tentu memahami pola surat kabar. Kalau dia di buku, tentu harus memahami kita di pola buku. Kalau dia misalnya kumpulan-kumpulan ceramah, tentu kita harus memahami bagaimana menulis dalam kumpulan-kumpulan ceramah. Kalau kita misalnya menginginkan bagaimana suasana dakwah itu di bulan suci Ramadan, maka kita harus mengikuti gaya dan konsistensinya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di samping itu memang kita harus ada interaksi dengan segmen di mana tulisan itu ingin disampaikan.
Ya, misalnya kalau kita ini di apa menulis di Suara Muhammadiyah, tentu kan kita tahu paham bahwa objek yang kita mau tuju adalah Muhammadiyah, maka gaya bahasanya juga adalah dikaitkan dengan gaya bahasa yang ada pada apa namanya organisasi Muhammadiyah. Tetapi kalau kita misalnya berada pada majalah yang umum, maka segmen itu kita harus menyesuaikan dengan mayoritas pembacanya. Nah, itulah makanya kalau Rasulullah dulu waktu ditanya tentang amal yang baik kan banyak jawabannya. Nah, itulah gambaran bahwa kalau kita menyampaikan pesan dakwah tentu harus selalu kita menyesuaikan dengan siapa yang dihadapi. Nah, kemudian mungkin kita harus senantiasa juga mengevaluasi atau memperbaiki tulisan-tulisan kita. Jangan kita merasa puas dengan apa yang kita tulis, baru kita tidak pernah mengevaluasi. Ya, itulah makanya juga biasakan ada namanya launching buku. Launching buku itu dalam rangkaiannya mengevaluasi apakah ada kekurangan dalam tulisan untuk disempurnakan pada cetakan selanjutnya. Nah, dan yang paling penting ya, dari semua itu adalah motivasi. Kalau mau konsisten atau mau apa namanya mau konsisten dalam menulis adalah motivasi. Kalau motivasinya adalah dunia, maka yakin bahwa kalau tidak mendapatkan dunianya akan hilang motivasinya. Tapi kalau motivasinya adalah untuk akhirat, maka jawabannya in ajriya illallah. Balasannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan AI atau artificial intelligence ya, itu boleh dipakai untuk memandu kita dalam menulis. Tetapi tidak semuanya yang ada dalam AI itu harus ditransfer kepada tulisan kita secara keseluruhan. Nah, jadi kita harus sebetulnya di AI itu biasanya hanya memberikan kerangka-kerangka dasar. Pengembangannya itu kita. Nah, jadi sepemahaman saya tentang penggunaan AI itu adalah dalam rangkaiannya dengan kerangka dasar dari tulisan kita. Untuk pengembangannya jangan semuanya di AI. Nah, itu. Saya kira itu yang bagus. Jadi karena di apa namanya di AI itu sebetulnya membantu kita dari sisi efisiensi waktu, konsistensi, ide dan inspirasi yang kita akan tulis itu biasanya tergambar ketika kita menanyakan kepada AI. Nah, tapi ada kekurangannya memang dalam penggunaan itu karena kreativitas daripada kita kalau senantiasa atau tergantung kepada AI itu dapat apa namanya mengurangi nilai kreativitas penulis kalau hanya tergantung ke situ. Itu sekali lagi ya kalau tergantung ke situ. Atau tergantung pada data yang ada pada AI. Data yang ada pada itu tidak lengkap. Kita harus mengatakan itu tidak lengkap. Bahkan ada kemungkinan data itu tidak akurat. Nah, sehingga kita harus mencari literatur-literatur yang ada dalam buku-buku yang standar. Nah, resikonya memang kesalahan itu mungkin bisa kita dapatkan begitu ya. Jadi harus kita melihat AI itu adalah sebagai pemandu kita dalam menulis sesuatu tulisan. Nah, kemudian kaitannya dengan tantangan dakwah kita dalam kaitannya dengan budaya, dalam kaitannya dengan bagaimana pembaca, memang perbedaan budaya dan bahasa itu sangat mungkin bisa mengganggu kita. Tetapi kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, itu setidaknya dapat mengurangi tantangan dakwah kita ketika kita menghadapi orang-orang yang begitu banyak. Nah, makanya harus bahasa kita itu kita pakai bahasa-bahasa yang saya sebut tadi sangat dikenal oleh kita semua. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan persaingan dengan konten lain itu juga
mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan itu. Nah, berkaitan dengan membaca halayak. Nah, kalau kita baca namanya di dalam komunikasi massa, nah itu memang ada cirinya itu kalau kita di media massa. Ya, cirinya itu salah satunya itu kalau kita berada pada itu, maka pesan yang disampaikan itu misalnya bersifat umum. Ya, bersifat umum, bersifat heterogen. Halayaknya itu yang kita lihat adalah mereka yang heterogen, maka penyampaian dakwah kita itu harus heterogen. Nah, kecuali tadi itu kita sudah lihat misalnya di suara Muhammadiyah, suara Aisyah, tentu bahasanya itu berkaitan dengan bahasa Muhammadiyah dan bahasa Aisyah. Tapi kalau berkaitan dengan artikel umum, itu tentu berkaitan dengan halayak yang umum juga. Nah, sehingga dengan demikian mungkin saja apa yang kita tulis itu mudah dan bisa diterima, bisa dipahami oleh halayak kita. Saya kira itu mungkin jawaban singkat saya yang saya sampaikan kepada kita semua. Iya baik, terima kasih Pak Ustaz atas pemaparan. Waktu kini pas pukul 22.00. Ya, saya juga sebelumnya saya yes. juga terima kasih kepada bapak-bapak dan teman-teman. Kita ini jangan berpuas diri dalam belajar. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah sekedar pengantar untuk bagaimana menjadi dai kitabah. Nah, mudah-mudahan setelah kita ini selesai dalam sekolah kuliatul mubalighin itu sudah ada yang bisa menjadi dai hitabah. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Ada yang salah itu dari saya, ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan. Saya juga tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz mewakili dari panitia, tim steering dan Majelis Tabligh Wilayah mengucapkan terima kasih atas pemaparan materinya. Insya Allah sangat bermanfaat Ustaz. Dan mohon izin karena mungkin ada penyampaian dari ketua, kami minta Pak Ustaz tidak keluar dulu karena sekaligus sebagai wakil ketua pengurus majelis tabligh Ustaz. Jadi, terima kasih materinya tapi kami minta tetap di forum ini dulu. Insyaallah tetap ya. Ya, siap. Makasih Pak Ustaz. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, saya mohon izin barangkali sedikit waktu kami perlu menyampaikan bahwa berdasarkan jadwal tim schedule itu materi kita kan ada 16 kali pertemuan. Dan pada malam ini sudah materi ke-11. Itu berarti masih ada 5 materi. Namun berdasarkan rapat pengurus Majelis Tabligh kemarin, Pak Ketua Tabligh bersama dengan pimpinan wilayah itu ada rencana bahwa nanti di tanggal 21 sampai dengan 22 Februari itu hari Jumat sampai Sabtu malam itu akan dilakukan pengukuhan mubalik alumni Majelis Sekolah Tabligh ini dirangkaikan dengan refreshing mubalik pimpinan wilayah Sulawesi Selatan. Jadi mungkin nanti akan secara resmi disampaikan Pak Ketua tentang hal itu. Walaupun secara awal kami sampaikan lebih awal kepada Bapak Ibu peserta untuk siap-siap diri supaya nanti itu datang berkumpul di Pusdam, Pusat Dakwah Muhammadiyah Perintis Kemerdekaan. Mungkin bermalam 2 hari 1 malam secara offline. Nah, itu materi terakhir sekaligus pengukuhan bagi yang lulus. Ya, bagi yang lulus dan mungkin sekitar 200 mubalik kalau hadir semua yang diundang karena setiap PDM akan diutus 5 orang dari 24 PDM.
kemudian utusan-utusan yang lain. Itu saja barangkali, dan sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu arahan ataupun penyampaian-penyampaian penting dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Insinyur Nurdin Mappa MM. Dipersilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan satu lagi materi dari Dr. Arifuddin. Menjelang prob ya, Ustaz? Sudah provokator. Ya, Profesor. cukup lama ini tidak ketemu muka ini dengan beliau suhu kita ini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bertemu sekalipun melalui Zoom. Ya, menarik sekali materi tadi yang sudah disebutkan, yaitu dakwah bil kitabah. Memang salah satu yang harus diasah oleh para mubalik kita adalah kemampuan menulis. Sebab itu akan meninggalkan jejak-jejak ya yang bisa ditinggalkan sekalipun kita sudah tiada lagi. Tadi menarik ya bahwa ada ya salah satu contoh bahwa hadis ini, Quran ini, dan beberapa tafsir itu bisa sampai kepada kita karena pendahulu-pendahulu kita menulisnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya orang-orang terdahulu itu tidak pernah menulis ya tentang hadis, ya termasuk tentang Al-Quran ya, maka tentu tidak ada yang bisa kita dapatkan sebagai suatu warisan yang luar biasa dari para pendahulu kita. Oleh karena itu, ya sangat penting sekali memang mengasah diri untuk kita menulis ya. Karena biasanya mubalik itu ya kebiasaannya adalah berbicara ya. Jadi speaknya bagus tapi menulis tumpul. Jadi mudah-mudahan para kader-kader mubalik ini itu bisa mulai belajar ya, mulai melatih diri untuk menulis apa saja ya, hal-hal yang sederhana, dan insya Allah kalau kita terbiasa, Allah bisa karena biasa, lama-kelamaan itu akan bisa menjadi satu hobi ya, menjadi hobi sehingga kita bisa konsisten dalam menulis. Jadi pengalaman saya bahwa ya menulis itu sangat mudah ya kita lakukan. Yang penting ada keinginan kita ya. Apalagi sekarang sudah banyak tersedia sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ya. Tadi sudah bicara tentang AI ya, artificial intelligence, kemudian ya banyak sekarang jenisnya ya, banyak jenisnya bisa kita pelajari, dan tentu tidak bisa kita telan bulat-bulat ya. Kita harus juga, tadi ada pertanyaan dari peserta, tentu kita harus menganalisis juga. Jadi sekalipun sudah ada informasi yang diberikan, dan memang harus juga kita pandai meramunya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin itu keinginan dari materi ini sehingga dimasukkan materi dakwah bil kitabah ini. Kemudian tentu ya atas nama pengurus ya, sekalipun beliau adalah pengurus majelis juga, ya kita ucapkan banyak terima kasih
kepada Dr. Arifuddin atas materi yang telah diberikan. Ya, kemudian ya sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Junaidi bahwa insya Allah tanggal 18 ya, tanggal 21. tanggal berapa ya? 21, 22 itu akan ada refresh mubalik menjelang nyambut Ramadan, dan sangat nanti diharapkan ya seluruh peserta terutama yang ada di Sulawesi Selatan ya. So, ada juga di Jawa kayaknya mungkin agak kesulitan bisa bergabung, tapi nanti kita atur apakah nanti, sebab nanti akan ada mungkin juga akan ada juga mungkin link-link Zoom yang akan dibagikan bagi teman yang ada di Jawa. Ada satu orang kayaknya satu ya. Jadi diharapkan nanti, sebab di situ menurut ketua wilayah kita akan adakan penutupan dari sekolah tablik ini sekaligus pengukuhan buat para mubalik yang dinyatakan lulus pada sekolah tablik ini. Nah, saya kira itu. Sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Arifuddin. Saya akhiri. Nasrul minallah fatul qarid wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi